Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Project FMK. Saya Hasna Azkia Mutmainah, bisa dipanggil Azkia. Saya Bening Nadindra Ubayadita, biasa dipanggil Bening. Saya Indira Delarita, biasa dipanggil Adil. Dan saya Ringan Fitrian Arifin, biasa dipanggil Rihan. Pada video kali ini kami akan melakukan percobaan tentang level marginal. Saksikan. Materials yang dibutuhkan. Bola pingpong dengan massa 2,7 gram. 3 buah kelereng dengan massa yang sama, yaitu 5,4 gram. Untuk marble run model, dibutuhkan 1 starting point, 2 incline, dan juga 1 collision zone, yang mana kami menentukan panjang, sudut kemiringan, menggunakan rumus trigonometri. Hasil yang kami dapatkan dari perhitungan yang telah dilakukan, yaitu untuk incline pertama, kami mendapatkan hasil 20 akar 2 cm, atau yang kami bulatkan menjadi 28,3 cm. Lalu, untuk incline kedua, kami mendapatkan hasil yaitu 10 akar 3 cm, yang kami bulatkan menjadi 14,2 cm. Sementara untuk transition zone, kami menggunakan ukuran 5 x 5 cm. Untuk tinggi, incline pertama menggunakan 30 cm dan incline kedua 10 cm. Masuk ke case 1, untuk marble run model ini terdiri dari 6 bagian. Bagian A atau bagian paling atas yaitu starting point, kemudian menyambung ke level 1 slope pada ketinggian 30 cm dengan panjang slope 20 akar 2 atau dibulatkan menjadi 28,3 cm dengan incline 45 derajat. Kemudian pada bagian C terdapat sebuah transition zone yang berupa short flat section pada ketinggian 10 cm dengan luas 5 x 5 cm. Berlanjut ke bagian D yang tersambung dengan transition zone, yaitu level 2 slope pada ketinggian 10 cm dengan panjang 10 akar 2 atau dibulatkan menjadi 14,2 cm dengan incline 45 derajat. Dan pada dasar model atau ketinggian 0 cm terdapat bagian E yaitu flat section dengan panjang 15 cm yang disambung dengan bagian F atau bagian terakhir yaitu collision zone dengan panjang 30 cm. Percobaan ini dimulai dengan meletakkan kelereng 1 pada starting point dan kelereng 2 pada ujung collision zone. Kemudian, kelereng 1 akan dilepaskan atau didorong dari starting point tersebut, yang kemudian dia akan melewati level 1 slope, transition zone, kemudian dia akan menabrak dinding, melewati level 2 slope, lalu melewati flat section, hingga akhirnya collision dengan kelereng 2. Dengan adanya hukum kekekalan momentum yang berlaku, yaitu P1 sama dengan P2, di mana kedua mass-nya sama, maka V2 yang mula-mulanya diam akan bergerak sebesar V1 awal sebelum collision dan V1 akhir menjadi 0. Case 2 atau case 2. Pada case ini, marble run model yang digunakan memiliki starting point, level 1 slope, transition zone, dan level 2 slope yang sama dengan case 1. Yang membedakan adalah flat section yang digunakan memiliki panjang 10 cm dan collision zone-nya 30 cm. Objek yang digunakan pada case 2 adalah kelereng yang diletakkan pada starting point dan juga pingpong yang diletakkan pada ujung collision zone. Kelereng pada starting point akan dilepaskan dengan adanya hukum kekekalan momentum. Momentum kelereng sebelum tumbukan sama dengan total momentum kelereng dan bola pingpong setelah tumbukan. Karena massa kelereng lebih besar dibandingkan bola pingpong, maka kecepatan kelereng setelah tumbukan tidak berubah secara signifikan. Sedangkan bola pingpong yang semula diam menjadi bergerak dengan kecepatan yang relatif besar. Namun, pada percobaan ini, kondisi ideal ini tidak sepenuhnya tercapai karena adanya energi yang terbuang akibat gesekan, hambatan udara, dan ketidaksempurnaan lintasan yang kami buat, sehingga energi kinetik sistem ini tidak sepenuhnya kekal. Masuk pada case 3, di case ini, marble run model terdiri dari bagian E terdapat sebuah flat section dengan panjang 25 cm, yang terakhir akan disambungkan pada bagian F, yaitu collision zone yang terbagi menjadi 2 part sepanjang 20 cm masing-masing. Digunakan 3 buah kelereng dengan massa yang sama. Pertama-tama, kelereng 2 dan 3 diletakkan di ujung collision zone sebelum path terbagi. Kelereng 1 akan dilepaskan dari starting point melewati level 1 slope, kemudian transition zone, menabrak dinding,
melewati level 2 slope, lalu akhirnya akan melewati flat section sepanjang 25 cm dan akan mengalami collision dengan kelereng 2 dan 3. Kelereng 2 dan 3 yang ditabrak oleh kelereng 1 akan berpencar ke dua arah yang berbeda. Dengan adanya hukum perkekalan momentum yang berlaku pada kelereng, yaitu P1 sama dengan P2 plus P3, di mana ketika mass kelereng sama, maka V2 atau kecepatan 2 dan V3 atau kecepatan 3 bergerak dengan kecepatan yang sama, sementara kelereng 1 akan berhenti. Pada case 4, ada flat section pada dasar trek dengan panjang 25 cm yang menghubungkan antara incline 2 dengan collision zone. Kemudian ada collision zone yang terbagi menjadi dua path sepanjang 20 cm pada masing-masing path. Kelereng 2 dan pingpong diletakkan di ujung collision zone sebelum path terbagi. Kemudian kelereng 1 dilepaskan dari starting point melewati level 1 slope transition zone, menabrak dinding, kemudian melewati level 2 slope, lalu melewati flat section sepanjang 25 cm hingga akhirnya collision dengan kelereng 2 dan pingpong. Dengan adanya hukum kekekalan momentum, maka momentum kelereng sebelum tumbukan akan sama dengan penjumlahan momentum bola pingpong dan kelereng yang ditabrak. Namun pada percobaan kali ini, kondisi ini tidak mungkin tercapai karena ada energi yang terbuang karena adanya gesekan ataupun karena ketidaksempurnaan trek yang kami buat. Pada percobaan selanjutnya, trek kami modifikasi dengan mengubah panjang D0 atau panjang trek sebelum kelereng mengalami tumbukan menjadi lebih pendek dari sebelumnya. Kemudian sudut incline 1 menjadi 35 derajat terhadap dasar trek dan sudut incline 2 menjadi 50 derajat terhadap dasar trek. Karena sudut incline-nya diubah, maka ketinggian incline-nya juga berubah. Pada incline 1, ketinggian antara ujung incline 1 terhadap dasar trek menjadi 27 cm. Sedangkan pada incline 2, ketinggian ujung incline 2 terhadap dasar trek menjadi 10,8 cm. Hal ini kami lakukan agar hasil perhitungan dengan rumus sesuai dengan hasil yang kami dapatkan pada percobaan realnya.